Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para subscriber channel PPTQ Riyadul Amin, alhamdulillah hari ini kita kembali pada program podcastnya Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin, dan alhamdulillah hari ini sangat-sangat istimewa karena narasumber yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini adalah pasangan suami istri penghafal Al-Quran yang juga mengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin Kandangan. Dan baiklah, tidak usah berlama-lama, kita perkenalkan narasumber atau bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Ustadz Hibzi dan Ustazah Anti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai podcast kita hari ini, kita berkenalan dengan kedua narasumber kita. Dan silahkan Ustadz Hibzi dan Ustazah Anti untuk memperkenalkan dirinya kepada subscriber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Hibzi. Sekarang tempat tinggal di Kapuh, Kecamatan Simpur. Adapun untuk tugas, sekarang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Masimpan untuk kegiatan paginya, dan untuk kegiatan tahfiznya berada di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Berarti Ustadz Hibzi guru SD? Guru SD. Iya. Silakan. Ustazah Ante. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Fakrina Saadah. Alamat sama dengan beliau karena kami tinggal serumah, yaitu di Kapuh, Kecamatan Simpur. Iya. Untuk kesibukan sekarang, saya sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi karena sebagai penyuluh, mungkin saya juga memiliki beberapa binaan, salah satunya di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin. Iya. Ustazah Anti mengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin ini berapa hari, Ustazah? 2 hari. 2 hari. Hari Kamis sama hari Jumat. Iya, pagi ya. Iya, pagi. Alhamdulillah, pagi. Baik, teman-teman, kita langsung ke dialog yang sedikit panjang, obrolan yang panjang. Kita mau tahu seputar prestasi MTQ kedua narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum mereka menjawab, kami spill dulu bahwa kedua narasumber kita ini adalah suami istri. Mungkin sebelum kita ke prestasi MTQ, cerita dulu nih, apa perjalanan kisah cintanya mungkin supaya lebih menarik subscriber kita. Hafiz dan Hafizah. Sebenarnya bisa aja tuh kita mulai dari prestasi MTQ, karena kan di tengah-tengah itu. Oh, oke. Ada kisah cinta di dalam situ. Oh iya. Oke, silakan Ustadz Hibzi. Baik, kalau ulun mulai aktif MTQ itu sekitar tahun 2007. Itu mulai MTQ kecamatan di Sungai Raya. Itu masih mengikuti cabang Tartilul Quran. Ustadz Hibzi pernah buat tartil? Ya, pernah. Alhamdulillah waktu itu juara 1. Nah, tapi sayangnya karena STQ tidak ada tartil. Iya, tartil tidak ada dikirim. Iya. Nah, kemudian nggak tahu cerita ini. Pernah buat tartil. Ulun juara 1-nya, ibunya kan tahu. Siapa? Jamal. Oh iya. Tapi ketika tahun 2008 itu ada pemerintah kabupaten mengadakan lomba tahfiz untuk SD, SMP, SMA. Jamal juara 1, ulun juara 2. Malah tabalik lah. Ya, diaktif ulun sekitar 2007 untuk cabang tartil. Terus itu ingin melangkah ke tilawah 2008, tapi gugur di kecamatan. Waktu itu masih MTQ tingkat kecamatan. Ya, 2 kali ikut itu, di Sungai Raya sekali, di Kalumpang sekali untuk tilawah. Juara 2. Oh, jadi kan yang Simpur. Simpur lupa. Padahal Ustadz Hibzi di kecamatannya Kecamatan Simpur nih, ya Allah. Tapi lupa juga. Iya. Mungkin cari-cari pengalaman di Iya. lain.
Oh bukan seperti itu. Ini baru ingat nih, timbul ilham ting. 2008 Singkur tuan rumah. Oh iya benar. Jadi kada mengadakan kecamatan. Mengadakan di tingkat kecamatan. Jadi langsung dicabut. Iya, iya. Ketika itu yang dicabut untuk tilawah adalah Ustaz Ahmad Marzuki. Yang dulu di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Iya, iya. Nah, jadi ya sudah 2008 dia ikut. Lalu setelah itu 2009 malah banding setir ke Tahfiz. Parves. Setuju. Nah, ternyata masuk Ya, juara satu lagi di kabupaten. Lalu dikirimlah ke tingkat provinsi. provinsi. Waktu itu dia asrama haji kah? Ya, waktu Ya. itu 2009 itu Iya, di iya. asrama haji. Terus? Tampil bagus ya. Orang-orang sampai tepuk tangan gitu waktu saya tampil itu. Karena tidak salah memang hafalannya mulus. Mulus. Tapi tilawahnya bermasalah. Jadi saya mikir itu, kan habis itu kan nggak ada yang juara nih. Dari laki-laki habis semua nggak ada yang juara dari HSS. Lalu saya mikir, berarti saya ini masalahnya di tilawahnya. Ya sudah, tahun 2010 banting setir lagi ke 10 juz. Jadi gak ada melewati 5 juz, langsung Iya, 10 juz. langsung lompat ke 10 juz. Iya, Nah dari situ baru perjalanan yang jauh-jauh. 2010 itu MTQ, kalau di kabupatennya di Padang Batung. Iya. Ya juara 1. Kabupatennya. Dikirim ke Marabahan. Iya. Nah, di Marabahan ini sebagai pendatang baru, tiba-tiba mengejutkan semua peserta yang lain lah. ya, juara 2-nya itu adalah juara 1 tahun kemarin. Pas berarti 2008 juara 1 dia, 2010 dia jadi juara 2, saya yang juara. mengalahkan juara bertahan artinya nih lah. Iya. Ya. Terus Lalu dikirimlah ke nasional. Nah, dari situ perjalanan ke nasional. nasionalnya kemana itu tahun 2010 itu di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Nah, lalu berlanjut seperti itu. 2010 di Bengkulu, 2011 di Banjarmasin, 2012 di Ambon, 2003 sih di provinsi, jadi tidak ikut, tapi gantiannya ada saya ke Gorontalo itu ikut Poskenas. Kemudian 2014 di Kepulauan Riau, 2015 di Jakarta Pondok Gede, Ya. 2016 di Mataram, 2017 libur ya, di libur itu sudah mulai mikir pensiun. 2018 Itu tuh dari 2000 berapa tadi? 10 sampai 16 tuh cabangnya 10 juz terus kah atau? naik. Kalau 2010, 2011 10 juz. Kemudian 2012 sama 2013 20 juz. 2014 20 juz. Berarti ini 2 tahun naik 2 tahun. Ya, 2 tahun. Karena dulu itu kan peraturan belum seperti sekarang. Peraturannya itu umur untuk tahfiz 10 juz 17 maksimal. Oh, iya. Ya. Kemudian 20 juz 19 tahun. Dan 20 juz 21 tahun. Jadi kalau tidak naik-naik, Iya. otomatis tidak bisa ikut. Oh, kadang kayak wah ini lah 10, kalau 20, 30 sama umurnya. 21, 23. 23 kurang 20 hari. sehari. Nah, semuanya boleh. iya. Jadi ada yang 10 juz, dia 10 juz terus. Sampai pensiun tuh. Iya. Ya, itu. Terus. Nah, lalu terakhir itu prestasi di 2022 sih, itu terakhir. Setelah itu saya tidak ikut lagi MTQ. 2022 tuh cabang apa tuh? Itu di Cabang Tafsir Bahasa Indonesia. Oh, tafsir bahasa Indonesia. Kemudian yang Nasionalnya di Kalsel. Kalsel, Iya. Kalsel. Tuan rumah. Iya. Alhamdulillah bisa memberikan poin untuk Kalimantan Kalimantan Selatan bersama Ustaz Kamarudin ya. Iya. Kemudian selain itu alhamdulillah juga pernah menjadi duta Indonesia. Duta saja ya. Iya. Belum mendapatkan hasil yang juara ya. Tapi menjadi duta Indonesia 3 kali. Karena waktu 2015 di Pondok Gede itu alhamdulillah saya meraih juara 1 untuk cabang tafsir bahasa Arab. Oh, jadi 2015 tuh habis 2014 tadi di mana? Pelihare di Tanah Laut. 2015-nya udah naik ke tafsir. Ya. Balangan. Banyak tadi saya melihat ada beberapa kekurangan dalam diri saya. Ya sudah saya cari apa sih yang saya bisa untuk dimaksimalkan. Kelebihannya. Jadi ya sudah saya banting setir lagi tafsir gitu. Iya. Alhamdulillah ketika itu juara 1 juga sama pendatang baru ini. Siapa yang kenal ya? Nggak pernah sebelumnya. Berarti waktu itu peserta termuda kah Ustaz Hifzi? Ya. 2015? Enggak juga, karena kan memang waktu itu masih usia 21 maksimal.
Untuk tafsir. Iya. Hmm. Tapi kalau ada yang pakai yang umur-umur yang abal-abal, kita tidak tahu. Iya. Iya. Iya, iya. Ya, tapi kalau secara resminya ya 21 itu maksimal sudah tidak boleh. Berarti anum pada inilah. Sekarang kan 23 lah. Oke. Untuk bahasa Arab lah. Ya. Berarti itu 21. 21. Sama dengan tahfiz 30 juz. Sama. Iya, iya. 20, 30 dan tafsir bahasa Arab itu sama 23 tahun sekarang. Jadi alhamdulillah ketika itu setelah juara 1 di Pondok Gede terpilih jadi wakil ke Maroko. Masya Allah. Tahun 2015 akhir kalau Iya, tidak salah, iya. itu sekitar bulan Desember. Ya, jauh itu perjalanan jauh ke Maroko itu 2 kali. Iya, internasional itu. Pesawat, 2 kali pesawat. Karena dia di ujung kan, di ujung Afrika gitu. Nah, alhamdulillah bisa tampil di sana walaupun belum bisa memberikan. Iya, itu pun sudah luar biasa ke luar negeri. Nah, kemudian 2016 dihubungi lagi. Berangkat kemana? Ke Sudan. 2016 tuh Ustaz Hifzi juara Enggak, di itu masih, nasional. masih ikutan dari lanjutan dari yang 2015. Oh, kayak itu. Belum sedikit lagi di Oh, sini. belum. Jadi jarak antara Maroko dan Sudan itu paling 1 minggu. Oh, iya. Saya di rumah, panggil lagi kamu berangkat ke Sudan. Oh. Awal Januari 2020. Bukan setelah MTQ nasional. Terus Ya di Sudan itu, ini bukan Sungai Danau ya. iya. Sudan tuh benua apa? Benua Afrika juga. Sama Afrika juga. Mesir, ya. Belum kiri dikit Mesir. Oke. Ya. Terus. Pulang itu kan habis itu 2016 sebenarnya saya tidak ikut MTQ. Ketika itu di mana? HST. HST Barabai. 2016 ya. Saya tidak ikut. Oh ya. Tapi oleh provinsi dipanggil. Oh. Kenapa? Karena rencananya kan yang juara di Barabai akan dikirim di tahun berapa? 2017. 2017-nya? 17. Jadi yang 2016 gimana? Oh, ambil saja yang 2015. Kebetulan yang 30 juz tahun 2015 itu umurnya sudah habis. Bukan tutup usia ya, bukan. Lewat sudah Lewat, dari standar. Ya, dari hanya kosong. Sudah panggil. Karena kan saya umurnya waktu itu masih masuk. Iya. Sudah dipanggil. Alhamdulillah nih ke 10 juz masuk harapan 3 di Mataram. Iya. Habis itu ternyata dipanggil lagi. Yang ini yang saya alhamdulillah banget gitu. Gimana? Dipanggil kemana nih? Saudi. Oh. Semua gratis deh. Iya. Ya alhamdulillah banget, alhamdulillah sekali waktu itu bisa mewakili 3 kali ya. Alhamdulillah. Walaupun belum bisa membawakan hasil yang terbaik. Iya, tapi luar ya, biasa. Alhamdulillah sudah menampilkan yang terbaik untuk kita. Lanjut. Apalagi sudah habis, jadi aktif Ulun itu dari 2007 sampai 2022. Iya. Tahun 15 di tahun. dunia R. Benar. 15 tahun di Perentikian. Genap. Yang jadi peserta. Yang jadi peserta. Oke. Terus hubungannya tadi itu lanjut ke Ustazah Anti dulu kah atau oke. Ulun sendiri aktif di MTQ itu sejak 2009. Waktu itu Ulun masih di Kabupaten Tapin karena Ulun aslinya orang Margasari. Iya. Jadi Masuk Kabupaten Tapin itu. Delegasinya Kabupaten Tapin. Waktu itu ikut cabang pertama kali buat MTQ. Tartil. Oh, Tartil juga. Tingkat kabupatennya itu di Kecamatan Lokpaikat. Jadi sama-sama Tartil nih sebenarnya awal-awal buat MTQ. Itu belum menghafal. Cuma saya kong di HSS, saya kong di Tapin. Ya. Tapi habis itu Ulun juara 2 di kabupaten. Jadi kada masuk ke Provinsi di asrama haji. Oh, yang iya. Nah, yang tahun kedua 2010 baru juara 1 itu di Marabahan provinsi. Tartil masih itu Tartil. Masih Tartil. Lalu 2011 itu kada masuk ke provinsi lagi Ulun. 2011 tuh HSS tuan rumah. Iya. 2011 tuh berarti sudah menghafal. Sudah satu juz. Udah 1 juz. Ikut ke HSS waktu itu sempat ke provinsi. STK. STK. Alhamdulillah waktu itu tampilnya mulus, cuma bermasalah di tilawah juga, kalah di tilawah juga. Sama-sama pengalaman yang bermasalah di tilawah. Terus lanjut di Tanah Bumbu masih ikut. Iya, 2012 1 juz masih. Alhamdulillah waktu itu masuk harapan. Di provinsi. Ada peningkatan di provinsi. Lalu melanjutkan lanjut perjalanan menghafal nih sampai 2013 alhamdulillah kawan naik ke 5 juz. Nah, berarti Ustazah Anti merasai di 5 juz. Di sana pengalaman Ulun yang kada disangka
mendapatkan terbaik satu di tingkat provinsi. Itu Tahun itu. 2012 tadi lah. 2013. Oh 2013 di Amuntai. Ya di Amuntai. Nasionalnya kan tahun itu 2013 tuh ke Bangka Belitung. Waktu itu belum ketemu sama Abah Duan karena waktu itu Jadi beliau 2013. ini 2013 juara 3 ya di provinsi. Oh di Jadi- Amuntai itu juara 3 tuh Ah. cabang apa? Cabang 20 Oh 20 jos. Oke. Jadi Terus? tidak ikut ke nasional. Iya, itu jadi belum kenal Ustazah lagi. Ante yang ke nasional, sakit fisik ada. Oke. Terus Terus ya 2014-nya 2014 itu karena ulun tanah laut. naik ke 10 juz karena umurnya 5 juz dahulu tuh Berapa tadi? tahun ya intinya tuh 17 tahun tadi kah? kelas 3 sanawiyah tuh kata kawal lagi 15 juz. tahun. Oh. Satu juz 13. Oh berarti itu sama kayak kisah Ustazah Islamati dulu yang remaja tuh 19 tahun tuh sudah habis. 20 tuh sudah dewasa. Oh berarti zaman itu tuh lama. Jadi 2014 tuh ulun terpaksa naik ke 10 juz padahal kepala ulun masih 7 juz waktu itu. Oh belum sampai. Alhamdulillah tapinya masuk final di Oh. juara 3. Juara 3 di provinsi. Jadi di pelihara itu juara 3. Terus Lanjut ke 2015 masih di cabang masih 10 10 juz. juz. Alhamdulillah masuk final lagi. Alhamdulillah waktu itu juara 1. Nah, di sana yang Jadi sama-sama nah yang sama-sama 2015 itu ke nasional. Jakarta di Pondok Gede. Waktu itu di Balangan itu Terus satu kapilah kan Kalimantan Selatan? Inggih, karena cuma waktu di provinsinya kalau masih tapin, Iya. belum ketemu. Itu udah kenal belum? Belum Oh 2015 itu belum kenal lah? kenal. Oh, karena beda kabupaten tadi lah. Iya. Cerita itulah cerita. Aina ada cerita tersendiri itulah. Lanjut Ustazah Ante. Nah, jadi 2015 itu pertama kali ikut 10 juz yang ke nasionalnya. Sebelumnya kan 5 juz. Iya. Di situ 2015. Setelah itu 2016 habis umur pulang nih di 10 10 juz. juz. Lewat pulang. 20 juz pulang di Baradai kan? Iya. Di STA. 2016 tuh di Baradai provinsinya juara 2. Karena hafalan belum sampai 20-nya kan. Oh. Tinggi. Iya. Karena setahun aja nih ya kalau. Naik 2 tahun waktu itu naik. Terus? Juara 2 habis itu 2017. Nah, mulai 2017 itu ada peraturan yang perpanjangan usia. Oh, jadi 2017 tuh udah menaik lah usianya untuk Usia Tahfiz dan semuanya ya kalau yang naik sudah yang sama sekarang sampai sekarang. Oh iya. umurnya. Oh, jadi pembaruannya Jadi di waktu itu 2017 lah. turun ikut ke 10 juz di Oh, Banjarmasin. karena umurnya dilebihi, jadi kamu pulang. Bebulek. 10 juz. Jadi di Banjarmasin 10 juz. Alhamdulillah juara 1. Nah, ketemu kembali lawan beliau. 2017 tuh kemana tadi nasionalnya? Medan. Oh, ke Medan. Ya. 2018. Medan 2018. Tapi provinsinya 2017 waktu itu. Oh, Oh iya. iya, nya itu, nya kan 2006 yang provinsi di nasional di 2017 tadi kan mengambil orang-orangnya. Oh iya. Yang tahun sebelumnya pada kayak tahun makanya berlanjut sampai sekarang kan misalnya Iya, provinsinya 2017 tahun berikutnya nasionalnya ya Allah. 2018. Jadi itu ketemu di nasional satu kapilah pulang nih Kalimantan Selatan. Iya, Di mana tadi? 2017 di 2018 tadi di Medan. Medan. Mungkin Mungkin itu untuk pengalaman ulun yang terakhir di nasional untuk dari MTQ. Untuk misalnya lomba-lomba lain seperti duta kampus, itu beberapa kali juga. berarti itu Zazanti udah kuliah. Enggak. 2017 itu sudah kuliah. 2018-nya? Kuliah juga ya. Maksudnya MTQ di Tanjung 20 juta. Iya. Oh itu masih mewakili Tapen. Enggak. Itu cabang 20 juz 2019 ke Kota Baru. Kota Baru 20 juz juga. Cuma ada juara 1 waktu itu karena Palaton belum sudah sampai cuma masih belum terlalu lancar lagi. Juara di Tanjung itu juara 3 kan juara 2 lupa nah. Nah, jadi itu kada istilahnya 2018 2019 kada ke nasional lagi. Jadi 3 kali aja ulun pernah ke nasional. Wah, itu gen. 2013 ke Bangka Belitung, terus Jakarta 2015, sama ke Medan 2018. Iya.
Untuk di kampus tuh beberapa kali juga mewakili kampus, pertama ke Aceh 2017 juga habis 10 juz juga tuh. Sama Oh, ke nasional juga itulah. di Aceh. Ya. Oh, Sabang kami jalan-jalan. Oh, ujung 0 kilometer Indonesia. Kemudian di Malang tahun 2019 di Malang. Walaupun di Malang. IMTQ tadi kada ke nasional, tapi lewat kampus ke nasional. Ke nasional juga. MTQ mahasiswa lah. Ya, antar mahasiswa. Lanjut. Apa nih? Kita kemana dulu? Ke kisah yang mana dulu? Nah, karena ini di situ tadi ada pertemuan satu kapilah. Ayo Pak, kayak apa kisahnya nih? Menikah tahun berapa ya? 2020. 2020. Oh, pas akhir 2020 lah. Berarti tuh prosesnya sampai 2020 tuh. Nah, ayo silahkan. Berdua berkisah. Ini mungkin bisa jadi inspirasi nih, Kisan. Apa nih? Penonton kita mencari jodoh nih ya Pak, mungkin dari Ustaz Hifzi atau Ustazah Ante kayak apa nih? Ya, jadi pertama ulun dengar nama ini ya. Nama Ustazah Ante. Ya, itu yang mentah 2013. Jadi saya itu tuh padahal kada sakapilah ya Allah. Iya, Seko HSS karena Sekon ada Tapin tadi. pengumuman. Jadi gini, 21 bla 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 dari Tapin loh. 21 apa tadi? 5 juz. 5 juz. Oke. Padahal ada biasanya. Orang baru nih. Siapa sih? Iya. Namanya panjang. Panjang namanya. Waktu itu belum hafal. Itu kada ingat lah. Belum hafal. Tapi awalannya ingat lah, Ante ingat kita. juga. Oh, Cuma Tapi dengar aja. orang hanyar kata. iya. Waktu itu kebetulan lawan nama kah Nisa juga kah? Ada? Belum. Lain lah. Nah, lalu 2014 kan sudah 2015. Nah, waktu di Belangan itu kebetulan rumah pemundukan kami Kapilah HSS itu berdekatan dengan lokasi 10 dan 20 juz. Cabang lomba. Oh iya. Jadi Jalan di rumah tuh jalan aja. Jalan itu dah. Karena sebelumnya kan tampil juga nih. Macam kan ini latihan tampil. Itu satu lah. Waktu itu Ustaz Hifzi cabang. Sudah tafsir bahasa Arab. Oh, sudah tafsir. Sudah Cuman ya berarti nonton di ke cabang 10 Nah, karena 20. dekat kan. Iya. Jalan aja kan. Apalagi sekalian sembahyang gitu. Nah, dekat jalannya paling sekitar Masjid kah? setengah kilo masjid. Oh iya. Masjid. Waktu itu final beliau Waktu nonton. itu final. Oh iya. Nah, nonton aja. Itu tuh dari rasa penasaran yang 2013 tadi kah? Enggak juga sih. Dekat aja. Dekat. Bukan karena hendak melihat, cuma hendak niatnya tuh awalnya cuma melihat final ya kan. Final 10. Iya. Lihat siapa. Iya. Terus? Lalu kan juara satu udah otomatis kan ketemu di nasional. Itu sebenarnya di nasional itu kami sebenarnya hampir tidak ada kontak. Nggak ada saling komunikasi. Nyapa tidak pernah. Padahal ketika kami bagi undangannya yang di online itu Facebook kan dari Instagram bagi undangan kan undangan nikah. 2020 itu banyak yang mengira loh, jangan-jangan waktu 2015 ini loh. Jadi waktu itu ya sudah kami sebagai peserta. Yes. Sama peserta. Masing-masing aja nih. Masing-masing aja. Misalnya kayak latihan. Kan beda cabang ya lah, beda cabang. Pernah juga sih satu tempat karena karena tahfiznya. Iya. Cuma di situ masing-masing ke kamar dan saling menyimak itu sama teman perempuan sama perempuan juga nggak ada saling biasa aja nih karena itu sesama peserta itu aja. Iya. Terus ketemu lagi 2018. Masih sama. Kayak itu aja keadaannya pulang kayak mungkin bedanya di situ sudah mulai ada kontak. Sudah berkenalan kayak itu. Kontaknya sama-sama menyimpan WA. Nah, ini masa kadang-kadang cek. Waktu 2015 itu cuma berteman di Facebook ya. Oh iya. Saling memfollow jadi Facebook itu. Waktu 2017 itu sudah menyimpan kontak gitu. Itu sudah WA kita. Sudah WA. Oh, sudah ada WA. Ya. Terus karena WA itu mungkin jadi kalau komunikasi ya sekadarnya lah, sekadar apa. Tidak ada yang harus tanya lagi ngapain. Iya. Kayak anak-anak ini ya lah. Atau sudah makan dulu. Iya. Bahasa-bahasa yang itu kan ada. Paling apa? Momen satu boleh bisa kah?
Wah. Momen status atau Ya paling mengomen status kalau Karena melihat status. dan waktu itu kami berdua nih lumayan slow respon. Ulun chat pagi, malam dibalas. Ulun balas, hanya dibalas. Kayaknya sampai sekarang masih kayak itu deh Ustaz Yanti. Malam dibalas sih. Aja jualan. Besok aja dah balas. juga. Jadi ya gitu slow. Iya. Ya, gitu. Sweet sekali teman-teman ternyata kisah cintanya ya. Tapi itu sebenarnya bukan ada yang perasaan hendak menikah nanti atau pacaran. Ada terbayang-bayang. Gitu. Mungkin karena kan anak muda nih wajar misalnya ada yang chatan, kita berteman sama anak temu ada sedikit sudah kontak dengan lawan jenis tuh nah. Mungkin kayak di MTQ itu awalnya bukan hendak niat mencari jodoh atau hendak di MTQ ini alhamdulillah kita kan bertemu. Iya. Masya Allah. Jadi mencari ilmu sebenarnya juga di MTQ tuh. Di 2017 ke atas itu chatannya tuh kadang mengarah yang kayak orang pacaran. Iya. Dulu manggil ulun Pak. Iya. Oh iya. Saya memanggil beliau Bapak. Pak Ai. Kenapa nih Ustaz Yanti jadi apa ya? Kalau kakak penghormatan? Sebelum penghormat. Soalnya kan beliau luar biasa Prestasi. waktu itu kan sudah tafsir. Iya. Biasanya orang manggil kakak ya Allah. Tapi jawaban dari sini sih Bapak Pak Ai. Soalnya saya merasa tidak terlalu dekat dengan beliau. Kalau kakak itu kan kayak akrab. Iya. Kalau beda misalnya kakak tingkat kuliah kan itu kan parak misalnya nih kayak rancak misalnya kakak Karena kada akrab jadi iya. Manggilnya Terus Ustaz Bapak. Hifzi dipanggil Bapak ya, Pak? Ya bisa aja. Bu juga dia manggilnya Bu. Jadi mau kan biasa aja sama temannya sudah kan chat ya. Tidak ada apa-apa di situ. Sebenarnya seperti itu sampai 2018 ya masih belum ada apa-apa juga. Lanjut sampai 2020 itu kalau tidak salah 2019-nya apa yang terjadi? apa yang terjadi? Ya seperti biasa. Biasa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada. 2020 itu waktu bulan puasa ini. Ini kebetulan kan orang tua sudah nanya-nanya juga nih sudah nih. Oh iya. Mungkin karena umur lah. 25 waktu itu. Kan belum kan kelahiran 95 nih 2020 25 sedang dah. Nah, jadi kayak apa nih? timbang-timbang dulu nih. Nanya-nanya ada Bang. Jadi nanya waktu itu lawan negara Ramadan. Peserta bahasa Indonesia kan. Nah, Tafsir bahasa Indonesia. Nanya-nanya kayak apa? Dijawab ini ya sudah. Tuh nanya Ustazah Anti kah? Ya nanya tentang. Oh iya. Nanya tentang. Kayak apa nih pendapat kawan? Ya. Nah, kemudian ya sudah ditimbang-timbang bibit bobot. Ya sudah ulun chat waktu ulun puasa itu. Apa ya awalnya? Tapi waktu itu ulun posting status nikah siapa yang kawan Ustazah Anti nikah atau siapa kawan kita 10 juz waktu ke Jakarta. Lakin binian? Bini lakian. 10 juz itu Ihsan. Bukan Ihsan. Tirullah. Kan siapa ya yang nikah ya? Kada ingat. Pokoknya kawan nikah. Bukan. Pokoknya kawan nikah gitu lah. Kawan yang bikin nikah. Status. Ustazah Anti saruan dah. Kada. Posting aja. Terus. Di Facebook itu atau di WA? Oh di WA. Jangan kapan? Jangan pertanyaan. Pertanyaan gelisah. Lanjut. Lalu kata ulun untuk sementara belum tahu soalnya waktu itu pokok skripsi juga kan. Akhir kuliah. Ya baru saja sidang proposal. Belum tahu karena mungkin kata ulun kan perempuan mungkin juga menghadang yang berdatangan. Iya. Terus jawab kayak apa amun berdatang. Oh iya. Oh to the point ya Ustaz Hifzi. Kenapa beliau tiba-tiba bisa memantapkan hati langsung mengatakan itu? Bingung juga ulun dari mana jadi itu tuh ulun. Ayo. Terus. Waktu itu ulun kayak kada berjejak di tanah ngeplay. Karena kada menyangka seorang Zainul Hifzi. Betakun gitu. Terus lalu kada menjawab. Aku excited banget benar kisahnya. Berapa hari kada ulun jawab chat itu? Oh iya. Tuh. Kalau Ustaz Hifzi dulu, kayak apa perasaannya digantung? Ini nunggu bangun goreng. Kada jeblang balasannya. Oh. 3 hari lah.
3 hari lah. Ya, Lebih. 2 malam kalau waktu itu. Oh, Masya Allah kasihannya. Terus Jadi terus. Ulan balas. Ah. Apa maksudnya nih Ulan? Iya, Jadi udah itu sih nomor. Jadi dikira mungkin begayaan Kak. Karena Ulan asal ngalih juga. Begaya Kak ini apa? Jadi kadang balas sekali ya waktu. Iya. Terus abis sudah 2 hari 2 malam. Terus dia mencet ulang kah ya? Kada ingat lah Ulan. Sama ingat juga. Allahu Akbar. Yang itu kayak ini Ayuha itu aja. Akhirnya jawabannya Ayuha. Ini kan Ayuha aman bilang kan konteksnya kan kayak tuh dulu kan bilang kan cara aja kan bilang lebih besar. Ayuha jadi Sudah ada lampu hijau. Boleh hilang. Itu 2000 udah 2020 lah. 2020 waktu itu bulan puasa. Ya, kalau jadi habis buka kan ya kalau jadi habis hari raya bilangnya. Habis raya. Terus ada yang itu pian manjat pertama itu nih Sakban masih belum puasa. Berarti puasanya puasa Saban nih. Kenapa ulun ingat itu? Ulun malam nisfu itu ulun istiqoroh. Iya. Jadi sekaligus malam nisfu itu lah. Sekaligus istihoroh minta sampai teman-teman kuitan mah kayak apa nih ada yang nak bilang Iya, lanjut. Jadi itu teh. Ya udah lanjut bilang ya kalau. Berarti prosesnya Laporan kada lawas kalau di akhir 2020 ya sudah menikah. Jadi sebenarnya tidak ada perjalanan acara percintaan iya. Itu tidak ada sebenarnya. Cuma di MTQ itu cuma mungkin kita mah ingat-ingatan lah karena iya. ada ingatan lah kayak Iya, itulah teman-teman definisi jodoh rahasia Allah. Padahal nih lawas benar sudah ya Allah sama di MTQ. Tapi kada saling kenal awalnya. Ibarat tuh buku yang berada di rak masing-masing lah. Masih iya. Jadi jangan takutan teman-teman yang masih jomblo-jomblo nih. Berjuang untuk jodohnya. Artinya ini kisahnya ada. Kalau sudah jodoh tuh insya Allah. Iya. Mungkin lu nggak tahu juga sebelum masa-masa itu di antara 2015 yang kami kenal sampai 2020 tuh beliau dekat lawan siapa beliau itu masing-masing. Masing-masing intinya masing-masing lah. Iya. Terus habis nih kisah asmaranya lanjut pengalaman MTQ-nya tuh habis sampai di situ. Kita ke pertanyaan selanjutnya berarti lah. Kita ke flashback lagi ke pengalaman menghafal. Bebulik kisahnya nih. Atau sudah sampai ke pernikahan. Berarti bebulik ke pengalaman menghafal mulai lagi halus nih. Ceritanya, usah tipsi dulu kah? Suzanti kaplang nih dulu. Kalau menghafal, ulun jujur waktu itu awalnya bukan kemauan sendiri. Oh iya? Artinya tuh disuruh orang tua kah? Kayak diawali dengan paksaan. Jadi jar kuitan nih kayak Pak menghafal karena mau ucapakan lawan guru Sahrudin bahwa hendak 4 setoran. Di Tapin toh. Di Masjid Humasa di Rantau itu waktu itu beliau pengasuh tahfiz Al-Quran kan yang tapi waktu itu disitulah kayak aja jadi abah karena mau ucapakan karena 4 misalnya abah waktu itu kebetulan abah lagi bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Tapin jadinya dari Margasari itu bolak-balik aja tiap hari ke Rantau. Jadi waktu itu jadi ke rumah setornya ke rumah waktu itu waktu sanawiyah sudah sanawiyah itu masuk apa ya genal berarti sudah ya lah dan itu pun bukan kemauan sendiri ya jadi kayak patuan Ausazanti waktu disuruh dipaksa lah istilahnya ya Allah waktu itu begemat aja tapi akun aja nih waktu itu tapinya langsung juz 1 menghafalnya kada yang mulai juz 30 terus langsung kayak konsultasi dengan beliau kayak Quran yang dipakai Quran apa karena sama sekali kada ada pengalaman kada ada yang mengarahkan jadi sih langsung mengarahkan Quran Kudus kan Kudus nih waktu itu yang pojok kan belum ada yang pojok kayak Quran ini kan udah ada khusus ya Allah hafalan Quran Kudus bang yang standar menghafal jadi waktu itu pelan-pelan nih kita menghafal misalkan hafal 2 lembar ikut abah jadi Ausazanti itu setornya per apa? Per minggu?
Atau per apa? Nggak menentu. Oh, kan menentu. Jadi biasanya malam tuh mencet dulu, Ustadz yang hari ini. Oh, jadi tergantung Ustadz bilang awak datang. Tapi ulun Jepang misalnya esok kawa kakian misalnya kada kawa cari hari lain. Oh. Soalnya kan ulun juga sambil sekolah waktu itu. Iya, sananya tadi lah. Di sekolahnya umum bukan bukan pondok juga. Iya. Jadi mungkin sedikit lambat lah perjalanannya. Iya. Pelan-pelan aja kita jalani, alhamdulillah. Rintangan-rintangan itu memang ada pang ya kalau dalam Iya. Al-Quran. Pasti aja lah di Ada pondok usul, Hafiz apa Gen. istilahnya Oh, di malas sukadukanya, kan. sukadukanya. Iya. Ini kan Ini sekalian aja nih, sekalian aja. kayak bosan udah sampai waktu itu sampai 5 juz. Pada mau ulun asa kada kuat lagi mana 2015 itu kan kebetulan ulun alhamdulillah 2013 atau kelas 3 sanawiyah. Yang 5 juz tadi. 5 juz. Kebetulan juara di provinsi kan. Iya. Kebetulan juga hendak persiapan ujian nasional. Kelas 3 sanawiyah. Oh, kelas 3 sanawiyah. Waktu itu 2013. Lalu Jadi pikiran lagi banyak-banyaknya nih. jadi sempat tuh siap hendak ada apa lagi. Oh iya. Menyerah, nih anak menyerah. Adanya. Cuma di situ biar Kuitan memotivasi, alhamdulillah juga dari Kuitan sangat Iya. lingkungannya juga dukung di rumah tuh nah. Pelan-pelan aja mengaji, insya Allah mengaji itu anggap penerang hati, insya Allah tidak mengganggu pelajaran. Nah waktu itu alhamdulillah ternyata memang keajaiban Al-Quran itu luar biasa. Iya. Al-Quran tuh sebenarnya kada mengganggu lawan pelajaran. Iya, Kan kada menyulitkan ya kalau. berprestasi itu kebanyakan yang orang-orang hafal Al-Quran itu berprestasi juga di bidang yang umum. Benar sekali, mengikuti aja. Alhamdulillah waktu itu ulun waktu di Ranking 1 nih, ranking 1 di sanawiyah tadi. dan alhamdulillah ujiannya nilai ujian tertinggi sekabupaten. Wah, mungkin berkah dari Al-Quran tadi. Jakanya kada mengaji mungkin kada Betul. seitu juga lawan dapat Al-Quran kita dapat juga dunia. Al-Quran di hati jarang ke dunia dalam genggaman. Nah, poinnya itu teman-teman, Al-Quran di hati, dunia di dalam genggaman. Oke. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa kan karena juara nilai Tertinggi tadi. Kabupaten Tapin dapat dari gubernur itu 25 juta. Wah. Tapi dibayarnya itu setiap semester 5 juta. Oh, jadi biaya sekolah. Beasiswa pendidikan. Lalu lanjut. Ustaz Zantinya bisa nawiyah Kak? Aliyah. Oh, aliyah. Bukan pondok. Iya. Makanya waktu itu lumayan berat sih. Jadi aliyah tuh menghafal lanjut ke 10 juz tadi. Makanya lanjut ke 10 juz. Sampai 2016 itu hafalan lulus aliyah itu hafalan ulun masih waktu itu terakhir setor sama guru Syahrudin itu ulun sampai juz surah Ar-Ra'd juz 13. Habis itu ulun kuliah kan 2016. Ya. Kada menyangka juga ulun sambil Kuliah tuh sambil masih proses menghafal. Alhamdulillahnya ulun waktu itu kuliah lulus seleksi di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Waktu itu ada program khusus ulama namanya. Jadi di sana kami kuliah gratis 4 tahun. Kada bayar UKT. Beda lagi dari lawan beasiswa yang tadi lah. Itu beasiswa. Ulun kan waktu itu lulus sanawiyah, Mas ya. Ke aliyahnya tuh ulun beasiswa. Yang tadi yang dari gubernur. Jadi di aliyah tuh waktu aliyah tuh ulun ujian nasionalnya tuh cuma tertinggi di sekolah. Kalau di kabupaten nomor 4 waktu itu. Tapi masih 5 besar. Masih 5 besar, cuma kada dapat yang 50 juta. Ada beasiswa lagi di sana. 1 sampai 3 dapat 50 juta. Beasiswa kuliah lah. Kuliah. Iya. Itu kan karena juara 4. Iya. Dapatnya cuma Jatahnya sampai juara 3 aja. Dapatnya cuma 7 juta kan. Habis itu kuliah kan. Jadi ke waktu kuliah tuh kemana pulang Ustaz Zanti menyetor hafalannya? Kan tadi Ustaz Sarudin. Waktu itu kan ulun masuk di PKU program khusus ulama. Oh iya tadi. Karena di sana tuh ada halaqah kitab sama ada program tahfidnya juga. Bahkan di situ persyaratan lulusnya tuh harus hafal 4 juz setelah lulus 4 juz. Alhamdulillah kan waktu itu waktu ulun seleksi masuk tuh karena ulun basic
kelebihan hafalan. Iya, Masuk lulus, saya termasuk. Oh, jadi tes, ada tesnya. Iya, program Susul Ulama tuh ada tes dari bahasa Arab, bahasa Inggris sama hafalan Al-Quran. Nah, rekomendasi nih Ustaz Yanti, kalau berarti yang Iklankan UIN anak-anak yang hendak kuliah dan ada hafalan, bisa ke situ. Iya. Insya Allah gratis 4 tahun asrama. Gratis juga kada mengkos. oh, Selama kami di sana. oh berarti khususan lah, karena anak fokus Iya. hafalan, kitab tadi. Kita di saat iya. itu habis subuh kami ada pembelajaran kita. Jadi di sana karena difasilitasi menghafal, alhamdulillah dari kampus itu kami setorannya waktu angkatan kami itu sama Ustazah Ihsan, anak mu'alim Sabrem, pengasuh pondok di Banjar di Umul Qura. Umul Qura Banjarmasin. Alhamdulillah kami ke sana. Jadi itu kayak pesantren, nah itu kan jual ya, asrama. Tapi lebih bebas. Oh iya ya. Bersepeda motor kuliah BHP. Iya, itu aja bang bedanya. Iya, Tapi kan cuma asrama juga. Iya. Itu menghafal sama Ustazah Ihsan. Alhamdulillah sampai lulus tuh baru selesai. Soalnya cuma belum dapat apa istilahnya. Sanad? Ya. Karena ulun alhamdulillah setelah lulus kuliah kan langsung. Iya. Setornya ke sini pula. Padahal niat, Rajanya langsung. padahal niatnya itu waktu lulus kuliah tuh hendak mana nyambung, bahkan Ustazah Ihsan itu waktu itu sudah memandiri ulun. Latihan habis ulun kuliah karena mengajar di Pondok Sidin di waktu itu Sidin baru membuka SD Di Amuntai. kada di Banjar. Oh, Sekolah dasar tahfiz Al-Quran. Di sana Di sana anak SD lah. SD. Umuran SD. Bahkan di sana PAUD tuh Ustazah ada yang 2-3 untuk TK ada 2 juz, 3 juz sudah Wow. Jadi- Oh jadi diminta mengajar ke situ awalnya, tapi itu belum ada rencana pernikahan. Ada kan 2020 tadi mepet banget. Iya. Jadi ulun akunnya waktu itu untungnya kan. Oh sudah mau nih. Jadi insya Allah Ustazah, karena ulun sambil kuliah tuh sudah ada juga mengajar waktu 2 hari Oh iya. dalam seminggu tuh, nah cuma 2 hari saja. Terus? Ustadz Fahri Hanif juga meminta mengajar di situ. Iya ya, insya Allah. Sampai ulun rencananya tuh ulun sambil sekolah S2 di situ sambil mengajar kan. Planningnya nih dulu lah. Apa aja sih ya? Makanya langsung S3. Terus? Sampai abah itu anak buka rumah di Banjar. Karena rencananya banyak nih. Jadi habis itu ya intinya ulun menghafal tadi wadah Ustazah Ihsan. Tunungnya wadah Ustazah Ihsan. Lanjutan dari yang di rantau Ustaz Sarudin tadi. Jadi waktu itu hafalan ulun ya. Tapi kan Ustaz Yanti selesai 30 juz. Cuma ulun belum dapat yang Sanad tadi. belum ikut ujian apa wisuda apa Mutken lah kayak itu kah? apa istilahnya di situ ya, yang kubro. Oh iya. Kalau Apalah kada ingat. Iya. Kayak wisuda yang Akbar kayak itu. Ada tes segala macam. kalau kada melalui itu Iya. dan setoran. Iya, tapi selesai setor 30 juz. Bahkan waktu itu karena mepetnya hendak menyentuhkan hafalan, ulun tuh lewat online non Sidin. Karena bukan Sidin langsung sih sebenarnya ada badal Sidin karena kadang online tuh karena waktu itu kan Covid. Iya, 2020. Itu kami 2020 awal tuh kami kada di asrama lagi. Oh, iya. Kan di rumah. Jadi kok Iya, jadi tuh menentukannya sambil online. Online. Karena mengejar hendak untung. Iya. Tapi ternyata kacau di bagian akhir, jus akhir-akhir. Terus, nah, Itu aja ulun. Ustaz Hifzi pulang. Jadi kalau tahapusnya yang sambil kuliah sih lebih relevan kayaknya. Kadang kita dengar cerita Ustaz Hifzi yang dari awal menghafal, pengalaman menghafal nih. Kalau ulun jalan ulun ini berliku. Oh iya. Supaya dramatis. Kenapa berliku? Karena tadi ulun kan cerita bahwa ulun ikut MTQ Artil. Iya. 2007. Kumpulan MTQ tadi. Habis itu kan 2007 itu kebetulan masuk pondok nih, pondok pesantren Minhajul Abidin. Oh itu sudah tamat SD kah?
tamat SD. Sedikit Ya, masih SD cuma habis Sudah tuh kan itu kan Apa? tamat SD nyambung ke pondok. Jadi ya menghafalnya agak terlambat lah Sama aja kami terlambat. Iya. Jadi lalu tahun 2008 Mama nih kan ketujuh nih lihat-lihat nih buku-buku nih apa tulisan-tulisan di buku itu kan belajar kan ini nih. Bagus nah tulisan bagus tulisannya aku nah belajar kaligrafi. Jadi dulu sebenarnya awal-awal belajar tuh kaligrafi. Nah Amana belajar, nah kebetulan di para rumah itu bisa. Nah setiap hari Minggu sore belajar di sini, belajar kaligrafi. Ya sudah dijalani, alhamdulillah ternyata. Itu tuh waktu masih SD lah. Sudah tamat SD. Oh sudah tamat SD, sudah masuk pondok berarti? Masuk pondok. Nah lumayan bagus. Jadi 2008 itu mulai suka ikut lomba-lomba. Tapi biasanya diikut itu 3 kaligrafi, tilawah, azan. Oh, berarti untuk tim sini banyak pengalaman lomba. Ada di tahfiz saja. Sebenarnya memang para saya kata nah. Jadi basicnya dari awal tuh kaligrafi. Di tangan itu karena memang abah bisa juga. Cuma walaupun belum kaligrafi tapi bagus lah tulisan. Iya. Nah lalu ya sudah kan dulu kan di Tangerang ini kan setiap tahun mengadakan acara lomba. Ingat latihan lah. Di Tangerang. Pasar Tangerang itu. Oh iya. Nah itu kan pameran, lomba macam-macam. Nah lu lompat di situ. Oh ada lomba. Nah, yang mengadakan tuh apa tuh? Nggak tahu juga. Yang penting lompat. Lompat deh ala. Lompat itu. Siapakah yang mengadakan? Iya. Jadi umpat. Buat kaligrafi tuh. Kaligrafi, biasanya kaligrafi, tilawah, lawan azan. Tilawah azan iya segedarnya harapan barang aja. Umpat kayak itu kondisi. Nah kaligrafi ini yang juara 1. Nah kayak itu. Nah lalu waktu itu ketemu dengan Ustadz Zulkifli. Kebetulan si Din waktu itu juri. Iya masih mengajar di Tangerang di Sanawiyahnya kayaknya. Tapi Tahfiz Anwar tahu ada ngarannya tuh. Dia pernah jadi si Din. Waktu itu si Din juri kaligrafi. Nah itu kalau nggak salah lah. Dan ulun ini unik. Ketika kaligrafi itu kenapa uniknya? Karena orang-orang kan masing-masing pakai pensil digambar. Iya. Ulun mah coret-coret warna-warna dia makan kareng. Udah pakai cat berarti lah. Cat apa yang harusnya ya? Masih cat air mungkin. Akan tuh Nah, jadi kan ketika menunggu kering nih, jalan-jalannya gimana caranya deh? Peserta nih padahal. Peserta deh. Sudah kering langsung selesai. Nanti sikut, menarik nih. Lalu di pada hiketone kalau hendak belajar nih kami ada di sanggar. Padahal tuh waktu itu lah sama-sama di Kapu tapi saya di Kapu Padang, saya tunggu di Kapu saya kuning. Waktu itu belum jalan jauh lagi. Belum tahu lagi. Iya. Malah bertemuannya di Tangerang, maksudnya kayak itu nah. Terus dan waktu 2008 tuh ada pengalaman ini alhamdulillah bagus nih pengalaman ulun tuh waktu SMP karena ulun kan setelah tamat SD itu kan pondok sekaligus SMP terbuka. Berarti Ustadz itu di Minhajul PP kah? PP itu masih PP. Masih belum pondok kayak sekarang. Jadi PP jadi bisa dengan SMP terbuka sorenya sekolah. Iya. Jadi 3 nih sekolah ya lah. Intak waktu itu Iman dan Takwa. Ikutnya 3 juga. Tadi tilawah, kaligrafi, azan. Jadi ketiga cabangnya itu diumpati dalam satu perlombaannya dalam satu event itu. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya, mewakili HSS. Untuk kaligrafi juara 2, untuk azan juara 3, tilawahnya juara 4. Harapan 1. Ya. Artinya berumur ketiga cabangnya nih. Ya. Nah dari situ kan mulai apa ya ingin masuk ke apa yang kayak MTQ itu kan ada cabangnya mesti naskah nih. Lalu datangnya nih ke sanggar belajar di situ. Jadi Ustadz Ibzi masuk ke sanggar itu malahan kaligrafi. Dulu untuk kaligrafi awal-awal 2008 kalau nggak salah. Iya. Sudah ada bangunan itulah. Belum. Masih di rumah? Masih di rumah itu. Kawan-kawan tuh Ustadz Ibrahim. Lagi yuk, nggak ingat yuk. Lanjut lagi nah. Coba nggak ingat lah. Iya. Yang kaligrafi. Waktu itu pengajarnya siapa? Ustadz masih. Iya. Di rumah juga. Gitu.
nulisnya pakai apa tuh? Pensil 2. Ada, kami kan ada pensil 2. Udah pakai Pakai Sweeter, kuas. pakai handle gitu, handle gitu. Oh. Nah, Karena sudah karena ada 2008, pemula ya lagi mulai dia udah. akhir 2008 itu ya ada lomba yang diadakan oleh pemerintah kabupaten yang tahfiz, tahfiz jus SD, amma. ya SD, SMP, SMA disuruh mama buat lomba lah. Belum hafal mah kan batasnya itu kan Waktu itu belum hafal lagi lah. SMP belum hafal. Alin siapa kalau ada Alin Pitar kah? Alin Pitar ya kalau turun ke bawah sampai Anas ya kalau itulah itu batasnya. Ya apalah dulu. Masih ada waktu nih. Masih ada waktu nih. Mau apa lagi dulu nih? Sekalinya mbak 4 lomba tadi, ada 2. Lalu kayak pulang, namun kayak itu penuh nama apa? Jadi pindah. Jadi pas itu ya sudah kalau nih datang ulun pas hari belajar kaligrafi sambil nulis tuh set ulun boleh lah tempat tahfiz. Takut pas latihan itu. Boleh sih Den. Boleh sih Den. Nah, karena datangi hari ini jadi hari anu nih. Anu aja sih Den. Datangi. Nah, itu ulun sudah mulai mencoba-coba menghafal. Nang jus 30-nya sudah, ulun masuk pulang ke jus 1. Nah, jadi pas hari yang sudah ditentukan langsung aja lu setelah. Dahulu tuh setipsi ke setoran berapa kali seminggu ya? 2 kali kah ke Sanggar? Sekali seminggu lah. 2 kali itu apabila bulan puasa 2 kali rasanya. Nang rutin tuh sekali seminggu, tapi sekali setoran tuh 2,5. Udah berstandar. Sekali setoran 2,5. Iya. Ada nang berapa hafal ada. Pokoknya mulai ini sampai ini ya sudah. Ya sudah, seminggu kan waktunya hafal lah. Seterusnya kayak itu. Dan akhirnya keterusan terus 30 juta kayak itu. Jadi ulun guru ulun sidin aja untuk tahfiz kada ada lain ulun. Walaupun lu kabarukan ada jarang tapi contoh kayak Habib Zain Wasah. Pernah juga setoran ulun sidin walaupun ada seluruhnya adalah sedikit. Iya. Cuma dari awal sampai akhir yang mengoreksi ulun adalah Ustaz Zulkifli. Jadi Ustazah Antil Sekibzi ini kadang mondok di pondok tahfiz sebenarnya menghafalnya tuh ya kala. Tapi mandiri ibaratnya Kak mendatangi ustadz, mendatangi guru, menyetor hafalannya kayak itu. Nah, ada mondok kayak di pondok tahfiz ini. Belum ada pondok tahfiz. Belum ada tahfiz. Di negara aja satu-satunya ya di kandangan belum ada. Apalagi di rantau Minian. Iya, pondok biasa aja ada lah. Pondok pesantren kitab banyak. Iya, tapi pondok tahfiz belum ada.